Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitafwidi wa taslim wa talabil khairi minallahil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rahmanur rahim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul halim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syifa'is saqim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil aqim, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fil istikharah. Ini bab menggemarkan tentang istikharah. Istikharah itu artinya adalah talabul khair minallahi ta'ala. Istikharah itu mencari kebaikan daripada Allah Ta'ala. Wa hakikatuha, dan hakikatnya istikharah itu tafwid wastislam wa tawakkulun wa tauhid. Istikharah itu sebenarnya adalah menyerahkan dan tawakal dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya Allah yang mengetahui apa-apa perbuatan, keadaan yang paling baik untuk kita. Sedangkan kita hanya mengetahui sebagiannya, hanya diberitahu Allah zahirnya. Kadang-kadang perbuatan atau keadaan itu adalah merupakan sesuatu yang tidak baik pada kita akibatnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk istikharah, untuk minta pilihkan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umur kulliha kama yu'allimunas surata minal Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami akan istikharah pada perkara-perkara seluruhnya. Maksudnya adalah perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh. Jadi istikharah ini hanya berlaku untuk perkara yang boleh. Kalau perkara yang wajib, perkara yang sunat, itu kada perlu istikharah. Karena itu sudah nyata baiknya, sudah nyata manfaatnya.
Demikian pula perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang haram kada perlu istikharah, karena itu sudah nyata jahatnya, sudah nyata kada baiknya. Nah, tinggal lagi yang mana kita disuruh istikharah itu adalah perkara-perkara yang boleh, karena yang boleh itu bisa berakibat kepada baik, yang boleh itu bisa berakibat kepada yang tidak baik. Nah, oleh karena hanya Allah yang tahu akibat, maka kita disuruh minta pilihkan kepada Allah, minta pilihkan yang terbaik untuk kita mengenai hal-hal yang dibolehkan oleh Allah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami istikharah pada perkara-perkara seluruhnya, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami tentang surah daripada Al-Quran. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahadukum fil amri, apabila mengingini salah seorang kamu pada suatu perkara, kita hendak sesuatu, umpamanya hendak berdagang, hendak berusaha. Berusaha itu namanya yang bagus, bahumakah, berdagangkah. Nah, itu semuaan perkara-perkara yang dibolehkan. Bertani dibolehkan, beternak dibolehkan, berdagang dibolehkan. Lalu untuk kita ini nang mana nang baik antara itu? Apakah bagus berdagang? Apakah bagus bertani? Apakah bagus beternak? Apakah bagus apa-apa yang boleh usaha itu? Nah, untuk menentukan apa yang baik untuk kita, ujar Nabi, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, dan sembahyang itu kada fardu, kada, itu hanya sunat. Sembahyang istikharah. Usalli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal istikharah, aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala. Bacaannya cukup Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Rakaat yang kedua Fatihah dan Qul huwallahu ahad sampai habis. Nah, sesudah sembahyang 2 rakaat itu, tsumma liyaqul, kemudian dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qal ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala nabi ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kan thumma raddini bih. Qala wa yusammi hajatah. Nah, artinya, ya Allah, jika menurut ilmu Engkau bahwa ini perkara baik bagiku pada agamaku, kehidupanku, dan akibat perkaraku,
atau ajili amri wa ajili, baik dunia dan akhiratku. Faqdurhu li, maka takdirkanlah perkara itu bagiku. Wa yassirhu li, mudahkan perkara itu bagiku. Dan jika menurut ilmu engkau bahwa ini perkara jahat bagiku pada agamaku dan kehidupanku dan akibat perkaraku atau dunia dan akhiratku, maka palingkanlah, jauhkanlah perkara itu dariku dan palingkan aku daripadanya. Waqdur lil khaira, dan takdirkanlah bagiku kebaikan haitsu kana, dimanapun ia berada. Summa raddini bih, kemudian ridai aku dengannya. Kala Nabi, wa yusammi hajatah, dan dia menyebutkan hajatnya. Apa hajatnya? Hendak berusaha. Nah, lalu di situ apa yang timbul dalam hati kita? Hendak berusaha apa? Bila timbul, sesudah timbul dalam hati berdagang, nah berarti berdagang itu yang bagus. Bila timbul dalam hati itu bertani, maka bertani itu yang bagus. Bila timbul dalam hati beternak, berarti beternak itu yang bagus untuk kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah sembahyang istikharah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaba man istakhar wa la nadima man istashar. Ma khaba man istakhar wa la nadima man istashar. Artinya, ujar Nabi, tidak akan rugi orang yang istikharah itu. Dan tidak menyesal orang yang bermusyawarat itu. Karena kedua-duanya itu adalah perintah Allah di dalam mengambil satu keputusan, imma salat istikharah atau bermusyawarah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min sa'adati ibni Adam kathratu istikharatillahi ta'ala. Termasuk keberuntungan manusia adalah banyak istikharah kepada Allah Ta'ala dalam menentukan pilihan. Selalu minta petunjuk kepada Allah apa yang baik untuknya dunia dan akhirat, agama dan kehidupannya. Para muhibbin rahimakumullah, jadi ada dua, istikharah dan musyawarah. Nah, di dalam dua hal ini mana yang kita dahulukan? Mana yang kita ambil? Apakah istikharah atau musyawarah? Di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin disebutkan, wa qad ikhtalafa ulama 'alal muqaddam al-masyurah awil istikharah. Khilaf ulama mana yang didahulukan, musyawarat atau istikharah. Kita misalnya hendak berdagang bahuma atau beternak, nah mana yang baik? Bertukar pendapat kalawan orang nang ahlinya dulu atau istikharah kan yang kita dahulukan. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Was-sahih, bermula pendapat yang sahih, annal muqaddam al-istikharah. Pendapat yang sahih bahwa yang didahulukan itu adalah istikharah. Nah, istikharah dulu. Faqaddim awalan al-istikharata
liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hamma ahadukum bil amri falyusalli. Dahulukanlah istikharah itu karena sabda Nabi, bila mengingini salah seorang kamu dengan sesuatu maka sembahyang. Nah, istikharah dulu. Summa idza karrartaha thalatha marrat, kemudian bila kau ulang-ulangi sampai 3 kali, walam yatabayyan minal amri, dan tidak ada jelas perkaranya, pastasir, baru musyawaratlah kamu. Ini istikharah. Sekali istikharah kadada juga nang timbul di hati nang mana. 2 kali istikharah kadada juga nang timbul. 3 kali istikharah kadada juga nang timbul. Sehingga cara-cara itu kada jelas. Nah, sesudah istikharah berulang-ulang kadada juga nang mana nang jelasnya, pastasir, hanya musyawarahlah kamu. Hanya musyawarah, cari orang-orang nang kita perlukan dalam hal-hal yang kita inginkan itu. Amun kita hendak bertani, cari orang nang ahli pertanian. Nah, cari orang nang ahli di bidang itu. Amun kita hendak berdagang, cari orang ahli dalam bidang berdagang itu. Nah, musyawarah. Bila musyawarah itu, ujar Nabi kita, nah, wala nadima man istasar, tidaklah menyesal orang yang musyawarah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, namun untuk musyawarah ini ada beberapa persyaratan yang mesti kita ketahui tentang orang yang kita mintai pendapat itu. Intinya ada 2. Yang pertama, orangnya itu ahli berpengalaman di bidang itu. Yang kedua, kita tahu orang itu sayang dengan kita. Itu yang kita cari. Kalau kita hendak bertukar pendapat lawan seseorang, orangnya mesti itu, maka pertama berpengalaman dalam bidang itu, yang kedua kita tahu orang itu sayang lawan kita. Nah, itu orang yang kita mintai pendapat kepadanya, apa yang kita kehendaki daripada perkara-perkara tadi. Wala nadima man istasar, dan tidaklah menyesal orang yang musyawarah itu. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Syir'atul Islam disebutkan, kalau kita sembahyang istikharah, tuntung istikharah kada jelas. Kan mestinya begitu tuntung kita berdoa, kita sebutkan hajat kita, apa timbul dalam hati ini, ya atau tidak. Nah, mana terdahulu itu yang kita ambil. Nah, ini kadang-kadang kita sulit. Nah, ya Allah, tuntung baca doa istikharah tadi, ya Allah hamba hendak berdagang. Nah, padahal mati baik, ya berarti baik. Belajar hati kada, berarti kada. Nah, itu kadang-kadang sulit kita mencari jawaban itu. Nah, di dalam kitab Syir'atul Islam disebutkan, kalau kita kesulitan dengan cara seperti itu, maka kita disuruh guring, berwudu, menghadap kiblat. Annahu yang bagi ayyana ma'ala taharatin mustaqbilal kiblah ba'da qira'atid du'a al-mazkur, fa in ra'a bi manamihi bayadan aw khudratan fadzalikal amru khair, wa in ra'a bi sawadan aw khumrah fahuwa syarr yang ayyajtanibah. Nah, jadi berapa kali istikharah sudah kada ada jawabannya. Nah, tuntung istikharah, wudu belum batal, bawa guring menghadap kiblat. Bila bermimpi dalam guring itu melihat ada sesuatu nang putih atau hijau, berarti itu baik. Bila dalam guring itu bermimpi melihat sesuatu habang atau hirang, berarti itu kada baik, dan tinggalkan apa yang kita maksud itu. Nah, ini ada pendapat ulama yang mengambil jalan demikian untuk mengetahui jawaban apa yang diberikan Allah kepada kita.
Para muhibbin rahimakumullah, para hukama mengatakan manusia itu ada 4 macam. Ada 4. Manusia yang paling baik itu adalah orang yang cerdik pandai dan suka musyawarah. Ini paling baik sudah. Orangnya nih pintar, katuju berunding. Padahalnya pintar, tapi nya katuju berunding. Nah ini paling baik manusia. Nang nomor 2, orang ini kada pintar, tapi katuju berunding, katuju bermusyawarah. Ini nomor 2. Yang nomor 3, orangnya pintar, tapi kada katuju musyawarah. Ini merasa pintar dah, kada katuju bermusyawarah. Nang keempat, orangnya kada tapi pintar, kada katuju bermusyawarah. Nah, jadi orang yang kada pintar tuh tapi katuju bermusyawarah itu menempati urutan nomor 2. Pintar tapi kada katuju musyawarah itu nomor 3. Karena musyawarah itu akan membuahkan hasil. Pertama, hasilnya apa? Kita menjunjung perintah Allah. Hasilnya. Yang kedua, Allah akan memberikan petunjuk, memberikan jalan melalui musyawarah itu. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang sangat cerdik, beliau orang yang sangat pintar. Tetapi dalam beberapa hal menentukan kebijakan-kebijakan, bahkan kadang-kadang dalam urusan rumah tangga beliau, bahkan dalam hal mengenai istri beliau, kadang-kadang Nabi kita bermusyawarah kepada sahabat-sahabat yang terkemuka. Sampai Nabi kita pernah mengundang pemuka-pemuka sahabat urusan rumah tangga. Oke sidin biniku tuh kayak ini nah. Biniku si pulanah itu kayak ini orangnya. Menurut pendapat ikam kayak apa wahai para sahabatku? Apakah baikku cerai atau kada biniku itu? Nah, jadi sahabat itu beragam-agam pendapat. Ada mengatakan cerai, banyak aja perempuan lain. Nah, ada yang mengatakan sahabat jangan, barangkali ini baik aja kaina. Nah, lalu kita Nabi kita mengambil apa yang sesuai diwahyukan Allah kepada beliau. Nah, jadi musyawarah itu bukan hanya urusan usaha, musyawarah hanya bukan urusan sosial kemasyarakatan, tapi dalam hal rumah tangga pun kita disuruh untuk bermusyawarah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis perkataan hukama, man utiya arba'an lam yumna arba'an. Barang siapa diberi 4 perkara, niscaya dia tidak akan dicegah 4 perkara. Man utiya syukra lam yumna'il mazid. Barang siapa yang diberi Allah syukur, dia tidak akan dicegah pertambahan nikmat. Kalau orang tuh diberi Allah anugerah syukur sehingganya bisa mensyukuri, maka orang ini tidak akan ditegah untuk mendapat tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man utiya taubata lam yumna'il qabul. Orang yang diberi taubat tidak dicegah diterima. Kalau Allah tuh membukakan kita jalan, Allah memberi kita hidayah, memberi taufik untuk bertobat kepada Allah, itu berarti Allah akan menerima tobat itu. Dalam hati kita nih ada keinginan yang kuat, hendak kembali tobat kepada Allah. Kalau kita tobat sebenar-benar tobat, maka kita akan diterima oleh Allah. Wa man utiyal istikharata lam yamna'il khirah. Dan barang siapa yang diberikan istikharah, dia tidak dicegah kebaikan.
Kalau orang tuh istikharah, hasilnya pasti kebaikan. Karena dia minta pilihan lawan Allah. Wa man utiyal masyurah, barang siapa yang diberi musyawarah, lam yumna'is shawab, dia tidak akan dicegah kebenaran. Bila mana kita nih musyawarah, maka Allah akan memberikan kebenaran apa yang akan kita lakukan itu, asalkan sesuai dengan pendapat orang yang kita mintai pendapatnya tadi. Nah, akhrajahu Tirmidzi binahwihi wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah wa Ahmad. Nah, kemudian at-targhib bin nikah siyama bi zatid din wal walud wa bi husnil muasyarah wal adli bainan nisa wal istisabihinna. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar-rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.